Ibu, dengan restumu kami bisa. Oleh Abdul Muhid. Penutur Muhammad Saiful Anas. Aku pandangi ibuku yang terbaring di ranjang rumah sakit. Rambutnya hampir memutih semua. Kulit beliau juga mulai keriput ditelan usia. Di hidung beliau ada selang yang tersambung ke tabung oksigen. Sementara di tangan kiri ada suntikan yang tersambung ke infus. Meskipun sudah berkepala 7, sisa-sisa kecantikan masih terpancar di wajah. Beliau tertidur lelap sejak minum obat 1 jam yang lalu. Entah mengapa, aku tiba-tiba teringat masa-masa suami tinggal bersama ibu sekitar 15 tahun yang lalu. Saat itu kami masih tinggal di rumah orang tua dan di kampung juga masih ada rumah paman dan bibi. Pergi kamu dari sini. Kamu tidak berhak lagi mengungkit soal warisan. Kamu sudah aku sekolahkan sampai S2. Sementara Rudi, kakakmu, hanya sampai S1. Kamu juga sudah membuat orang tua kecewa dengan menolak pilihan ibu untuk mendamping hidupmu. Tapi Bu, aku berniat membantah ucapan ibu. Akan tetapi Mas Arya, suamiku, memberi isyarat untuk diam dan mengurungkan niatku. Tak selang berapa lama kemudian, Mas Arya mendekat ke arah ibu dengan posisi bersedeku. Ibu, percayalah, kami tidak akan mengungkit hal itu lagi. Cuma satu hal yang kami minta. Mas Arya menghela nafas dalam-dalam. Sementara ibu memandangnya dengan penuh tanya. Kami hanya ingin meminta restu ibu, sambung Mas Arya. Maksudmu? Ibu seperti tersentak mendengar kata-kata Mas Arya. Namun nada yang beliau ucapkan tidak setinggi sebelumnya. Saya dan Laras tidak akan merepotkan ibu dan Mas Bima lagi. Kami berencana pindah ke kota dan menjalani hidup di sana. Kening ibu tampak berkerut. Kali ini tampak beliau yang menghela nafas dalam-dalam. Karena itu, sambung Mas Arya, kami hanya meminta ibu merestui dan mendoakan kami agar kami bisa menjalani dan membina hidup rumah tangga kami dengan baik. Mata ibu tampak berkaca-kaca. Pandangannya menerawang entah kemana. Mungkin beliau teringat ayah yang sudah lebih dari 100 hari meninggalkan kami untuk selamanya. Apa sudah kalian pikirkan baik-baik? Tanya ibu sambil memandang ke arah kami berdua. Kali ini suara beliau terdengar tenang, tanpa amarah. Sudah Bu. Jawabku nyaris bersamaan dengan Mas Arya. Baiklah, kalau itu yang kalian mau, aku merestui kalian. Kata-kata ibu puluhan tahun yang lalu terasa terngiang-ngiang kembali. Kejadian demi kejadian itu tampak seperti film yang diputar ulang. Sampai suara perawat mengejutkanku. Permisi Bu. Oh ya, jawabku dengan agak gelagapan. Ini obatnya. Nanti tolong diminumkan kalau pasien sudah bangun saja. Baik suster, terima kasih. Aku pandangi kembali ibuku yang masih terlelap. Aku letakkan obat di meja samping ranjang. Lalu aku bangkit dan menyibakkan tirai jendela. Kamar berada di lantai 3 dan hanya ibu sendirian pasien yang ada di ruangan ini. Dari jendela kaca, aku bisa melihat jalanan kecil di samping rumah sakit. Aku lihat orang dan kendaraan lalu lalang. Aku juga melihat ada orang yang keluar masuk dari sebuah warung. Tiba-tiba pikiranku kembali ke masa lalu. Masa segalanya dimulai kembali dari awal. Dari titik nol. Kami memulai hidup di kota. Aku menjadi dosen honorer
dan Mas Arya mencoba karir sebagai agen properti. Kami mengontrak sebuah rumah sederhana. Hidup kami bisa dibilang cukup selama tahun pertama. Kondisi mulai terasa sulit ketika pada tahun kedua, saat aku mulai hamil anak pertama. Bukannya kami tidak bersyukur, tetapi kami memang mengalami masa sulit. Bulan ke-6, aku terpaksa mengundurkan diri dari mengajar. Sementara Mas Arya juga mendapat musibah ditipu teman kerjanya. Puncaknya, kami bahkan harus belum bisa membayar kontrakan pada tahun kedua sampai bulan ketiga masa kontrak. Untungnya, pemiliknya bisa memaklumi. Titik balik kebangkitan datang secara tak terduga. Karena pendapatan yang makin tidak menentu, suami yang biasanya pulang membawa makanan matang, hari itu dia bawa bahan mentah dan memasak ayam crispy karena kondisiku sendiri sudah lemah. "Ini spesial aku buatkan untukmu," kata Mas Arya dengan senyum lebar. Aku tersenyum dan merasakan gigitan demi gigitan. Ternyata enak sekali. Begitu pula saat aku colek sambelnya. Pas dan mantap. "Ini enak sekali, Mas." "Ah, yang bener." "Bener, ini gak kalah sama yang biasanya aku beli deket kampus." "Dari mana Mas Arya belajarnya?" "Dulu waktu ngekos pas kuliah, ada teman kos yang kerja di kafe. Aku iseng-iseng minta resep dan mencobanya. Tapi udah lama sekali loh gak nyoba lagi." "Tapi bener kok Mas, ini enak banget. Cuma sambalnya mungkin yang perlu disempurnakan." Aku ide Mas. Bagaimana kalau Mas coba jualan ayam crispy? Nanti aku bantu sebisanya." "Wah, kita gak punya uang untuk nyewa kios." "Tidak usah sewa kios Mas. Aku akan membantu memasarkan secara online. Kebetulan selama menganggur aku belajar digital marketing secara otodidak." Mas Arya mengangguk-angguk. "Nah, sebagai langkah awal coba Mas kasih 3-4 tester untuk teman-teman di kantor. Aku juga coba promosi ke teman-temanku dulu dengan harga murah. Siapa tahu ini rezeki bayi kita Mas." Benar saja. Itu benar-benar menjadi titik balik kami. Banyak yang suka ternyata. Keuntungan bulan pertama bisa kami buat membayar biaya kontrakan. Singkat cerita, setelah aku melahirkan, Mas Arya mengundurkan diri dari pekerjaan kantornya. Kami pun menambah seorang karyawan untuk membantu di dapur. Usaha kami makin pesat hingga pada tahun ketiga, kami sudah bisa menyewa kios sederhana dan memperkerjakan 5 orang. Pada tahun kelima sudah punya 5 cabang. Dan kini kami sudah punya 30 cabang. Aku tersenyum-senyum sendiri mengingat semua itu. Tidak ada yang salah dengan masa lalu. Yang penting bagaimana kita menyikapi dan meresponnya. "Laras, Laras." Terdengar suara ibuku memanggil. Aku segera bergegas menghampiri ibu. "Oh, Ibu, sudah bangun? Minum obat dulu ya, Bu." Ibu mengangguk. Lalu aku bantu ibu minum obat. "Laras, mana suamimu?" kata ibu. Jam segini biasanya jemput Adit di sekolah." "Laras." Mata ibu tampak berkaca-kaca. Di ujung mata bahkan sudah mulai mengumpul air mata. Aku mendekat dan menggenggam tangan beliau erat-erat. "Ada apa, Bu?" kataku setengah berbisik. Ibu ingin minta maaf pada kalian. Ibu menyesal sudah memperlakukan kalian tidak baik di masa lalu." "Tidak ada yang perlu disesalkan, Bu," kataku sambil memeluk ibu. Ibu sudah memberi restu sudah cukup bagi kami. Tanpa restu seorang ibu, kami tidak akan bisa seperti ini.
Aku ikut jadi menangis, bukan tangis sedih. Kami menangis bahagia karena sudah bisa memaafkan masa lalu.